Amerika ketar-ketir. Akhirnya Indonesia sukses memborong rudal tercanggih dari Turki. Indonesia kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat sistem pertahanan udara dengan mengakuisisi rudal canggih HISAR-O dari Turki. Pembelian ini menandai langkah strategis dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan, alutsista, Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kemampuan pertahanan udara jarak menengah. HISAR-O merupakan sistem pertahanan udara buatan perusahaan pertahanan Turki, Roketsan dan Aselsan. Rudal ini dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman udara, termasuk pesawat tempur, helikopter, drone, dan rudal jelajah. Dengan jangkauan sekitar 25 km dan teknologi canggih seperti radar aktif serta sistem pencarian target otomatis, HISAR-O mampu memberikan perlindungan efektif terhadap serangan udara musuh. Keputusan Indonesia untuk membeli HISAR-O tidak lepas dari kebutuhan untuk memperkuat pertahanan udara di tengah dinamika geopolitik kawasan. Rudal ini diharapkan dapat menutup celah dalam sistem pertahanan nasional, mengingat saat ini Indonesia masih mengandalkan sistem rudal lama yang perlu diperbarui. Selain itu, kerja sama pertahanan dengan Turki juga semakin erat dalam beberapa tahun terakhir, yang ditandai dengan berbagai kesepakatan di sektor militer dan teknologi. Dengan akuisisi HISAR-O, Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam membangun pertahanan yang lebih modern dan tangguh. Pembelian rudal HISAR-O ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya tangkal terhadap ancaman udara yang semakin kompleks. Keberadaan sistem pertahanan udara yang modern sangat penting, terutama dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia yang luas serta melindungi objek vital nasional dari potensi serangan udara. Selain itu, akuisisi ini juga mencerminkan hubungan strategis antara Indonesia dan Turki dalam sektor pertahanan. Kerjasama ini tidak hanya sebatas pembelian alutsista, tetapi juga mencakup potensi transfer teknologi dan pelatihan bagi personel militer Indonesia. Beberapa negara di kawasan telah mulai mengembangkan atau membeli sistem pertahanan udara jarak jauh seperti S-400 Rusia dan Patriot Amerika Serikat. Pakar militer menilai bahwa HISAR-O adalah pilihan yang tepat bagi Indonesia, mengingat spesifikasinya yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan udara nasional. Rudal ini memiliki kemampuan serangan presisi tinggi dan dapat beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca. Sistemnya yang terintegrasi dengan radar canggih juga memungkinkan deteksi dan respons cepat terhadap ancaman udara, sehingga memperkuat sistem pertahanan udara berlapis yang sedang dibangun oleh Indonesia. Meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai jumlah unit yang dibeli serta nilai kontraknya, pengadaan HISAR-O ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun postur pertahanan udara yang lebih kuat. Dengan hadirnya rudal HISAR-O di Indonesia, diharapkan kekuatan udara nasional semakin meningkat, sehingga mampu menghadapi berbagai ancaman yang mungkin timbul di masa depan. Keputusan ini juga menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan, sekaligus memperkuat posisi sebagai salah satu kekuatan militer yang disegani di Asia Tenggara. Kedepan, penguatan sektor pertahanan udara diprediksi akan terus berlanjut dengan berbagai akuisisi lainnya, sejalan dengan rencana strategis pemerintah untuk mewujudkan pertahanan yang lebih mandiri dan modern. Dengan adanya transfer teknologi, Indonesia berpeluang memperkuat industri pertahanan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri di masa depan. Selain memperkuat sistem pertahanan udara nasional, akuisisi rudal HISAR-O juga berpotensi membuka jalan bagi kerjasama lebih luas antara Indonesia dan Turki dalam pengembangan teknologi militer. Turki dikenal sebagai salah satu negara yang agresif dalam mengembangkan industri pertahanan domestiknya, sementara Indonesia juga tengah berupaya mempercepat kemandirian di sektor ini. Dengan pembelian HISAR-O, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan akan ada program kolaborasi, baik dalam produksi bersama maupun pengembangan sistem pertahanan yang lebih canggih. Kedepan, dengan terus melakukan modernisasi alutsista dan memperluas kerja sama pertahanan internasional, Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan militer utama di kawasan Asia Pasifik. Keunggulan utama HISAR-O adalah kemampuannya untuk diintegrasikan dengan berbagai sistem radar dan komando yang sudah ada, sehingga dapat memperkuat jaringan pertahanan udara Indonesia tanpa perlu perubahan besar dalam infrastruktur yang ada. Hal ini menjadikannya solusi yang efisien dan efektif dalam meningkatkan perlindungan terhadap ancaman udara. Selain itu, ketersediaan suku cadang serta dukungan logistik juga harus dipastikan agar sistem ini dapat beroperasi dengan optimal dalam jangka panjang. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa Indonesia terus berupaya meningkatkan kemampuan militernya agar dapat menghadapi berbagai tantangan keamanan di masa depan. Para analis pertahanan juga menyoroti bahwa pengadaan sistem ini merupakan langkah penting dalam strategi pertahanan udara berlapis Indonesia. Saat ini, Indonesia telah mengoperasikan beberapa sistem pertahanan udara dari berbagai negara, seperti NASAMS dari Norwegia dan Oerlikon Sky Shield dari Swiss.
Dengan hadirnya HISAR-O, Indonesia memiliki lapisan perlindungan tambahan yang mampu menutup celah di dalam sistem pertahanan yang ada. Namun, pengadaan alutsista canggih seperti HISAR-O juga menuntut kesiapan dalam aspek operasional dan pemeliharaan. Pemerintah perlu memastikan bahwa personel yang akan mengoperasikan dan merawat sistem ini mendapatkan pelatihan yang memadai, baik dari segi teknis maupun taktis. Dalam konteks geopolitik regional, keputusan Indonesia untuk memperkuat pertahanan udara dengan sistem canggih seperti HISAR-O juga dipandang sebagai sinyal bahwa negara ini serius dalam menjaga kedaulatannya. Dengan semakin meningkatnya dinamika keamanan di kawasan Asia Pasifik, memiliki sistem pertahanan udara yang kuat menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Kedepan, langkah Indonesia dalam memperkuat postur pertahanan udara diperkirakan tidak akan berhenti pada akuisisi HISAR-O saja. Pemerintah kemungkinan akan terus mengeksplorasi opsi lain, termasuk sistem pertahanan udara jarak jauh yang lebih canggih, guna memastikan keamanan wilayah udara nasional tetap terjaga dari berbagai potensi ancaman. Selain memperkuat sistem pertahanan udara dengan HISAR-O, Indonesia juga berpotensi mengembangkan kerjasama yang lebih luas dengan Turki dalam bidang teknologi militer lainnya. Turki telah membuktikan kemampuannya dalam mengembangkan berbagai sistem persenjataan modern, mulai dari kendaraan tempur, drone tempur seperti Bayraktar TB2, hingga sistem radar dan peperangan elektronik. Dengan terjalinnya hubungan strategis ini, Indonesia dapat mengambil manfaat tidak hanya dalam bentuk pembelian alutsista, tetapi juga transfer teknologi yang dapat mempercepat pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Selain faktor strategis, aspek teknis dari HISAR-O juga menjadi nilai tambah yang signifikan. Sistem ini dilengkapi dengan teknologi pencarian dan pemandu target berbasis radar aktif, yang memungkinkan rudal untuk mengunci dan menghancurkan sasaran dengan akurasi tinggi. Keunggulan lainnya adalah kemampuannya dalam menghadapi berbagai jenis ancaman udara, termasuk pesawat tempur generasi terbaru, drone serangan, hingga rudal jelajah. Dengan fleksibilitas ini, HISAR-O menjadi pilihan yang tepat untuk memperkuat pertahanan udara nasional Indonesia. Namun, akuisisi sistem pertahanan canggih seperti HISAR-O juga menuntut kesiapan di berbagai aspek, terutama dalam hal integrasi dengan sistem pertahanan yang telah ada. Kedepannya, langkah Indonesia dalam memperkuat sektor pertahanan udara kemungkinan tidak akan berhenti pada akuisisi HISAR-O. Negara ini berpotensi menjajaki sistem pertahanan udara jarak jauh yang lebih canggih untuk memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap wilayah nasionalnya. Dengan terus memperbarui dan memperkuat pertahanan udara, Indonesia semakin memperkokoh posisinya sebagai kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara dan memastikan bahwa kedaulatan wilayahnya tetap terjaga dari berbagai ancaman. Jika Indonesia ingin memperkuat pertahanan udaranya secara menyeluruh, maka langkah selanjutnya mungkin adalah mempertimbangkan sistem dengan jangkauan lebih luas yang mampu melindungi wilayah udara nasional secara maksimal.